Sahabat UDB, kita dengarkan renungan penghibur jiwa, seri Resep Kesuksesan. Apakah definisi kesuksesan itu sebatas kekayaan, kehormatan, harta, keluarga besar, dan umur panjang? Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Gagal. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 19-28 mengatakan, "Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sahabat ODB, ayat emas kita diambil dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu tren yang sempat merebak di dekade 1970-an di Amerika adalah aksi lompat dengan sepeda motor. Tren ini mencapai puncak ketenaran sekaligus kemerosotannya pada tanggal 8 September 1974. Ribuan penonton berkumpul di sekitar ngarai Snake River di Idaho untuk melihat apakah Evel Knievel dapat menyeberangi jurang ngarai itu dengan sepeda motor langit yang sudah dirancang secara khusus. Sayang, pada akhirnya aksi itu gagal. Knievel hanya dapat mencapai setengah dari lebar jurang tersebut sebelum ia membuka parasutnya dan mendarat di dasar ngarai. Ada penonton yang bertanya, berapa jauh sih lompatan yang dicapainya? Namun, berapapun jauh lompatan yang dia capai, Knievel jelas sudah gagal menyeberangi jurang. Jadi ia gagal mencapai tujuannya. Peristiwa ini memberi gambaran yang bagus tentang dosa. Alkitab berbicara tentang dosa di Roma 3 ayat 23, ketika Paulus menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang sanggup menjembatani jurang antara Allah dengan kita melalui usaha kita sendiri. Namun demi tujuan itulah Yesus Kristus datang ke dunia untuk melakukannya bagi kita. Dengan sempurna, Kristus memenuhi hukum Allah, lalu memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala pelanggaran dan kegagalan kita. Apa yang gagal kita lakukan, telah dilakukan Kristus karena kasih-Nya. Dan karyanya itu telah menggenapi segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita. Sudah sepantasnya kita menanggapi karya Kristus itu dengan cara mempercayainya dan menerima anugerah keselamatan yang tiada bandingannya ini. Sahabat ODB,
salib Kristus menjembatani jurang pemisah yang tidak mungkin dapat kita seberangi sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.